Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jendri SPDI. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021 angkatan 1 bidang studi bimbingan konseling. Pada hari ini tanggal 19 Juli 2021 saya akan menampilkan pelaksanaan bimbingan konseling individual sebagai syarat dalam mengikuti ujian kinerja. Ini adalah bukti fisik saya telah mendaftar sebagai peserta ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2021. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nadia, sudah masuk nak? Ya Pak. Ya, silakan duduk Nadia. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Kelihatan segar ya nak? Sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Baik Nadia, sebelumnya Pak sampaikan karena kita dalam situasi pandemi, jadi kita dituntut untuk mematuhi protokol kesehatan. Jadi salah satunya kita diminta untuk memakai masker. Jadi selama kegiatan kita ini kita pakai masker aja ya. Iya Pak. Silakan pakai masker. Sebenarnya Pak mau tanya, Nadia pergi ke sekolah bersama siapa? Sendirian Pak. Sendirian. Bagaimana cara pergi ke sekolah? Diantar sama Papa tadi Pak. Oh, diantar sama Bapak. Sekarang Bapak di mana? Udah pulang Pak. Nanti ditelepon aja pas mau pulang. Dia telepon ya. Baik Nadia, sekarang Nadia tahu nggak apa alasan Pak panggil ke ruang BK ini? Udah Pak, konseling Pak. Konseling, udah tahu ya konselingnya. Iya. Baik Nadia, kita sudah berapa minggu sekolah? 1 minggu Pak. Sudah 1 minggu. Sekarang sudah tanggal 19 minggu yang kedua ya. Jadi pada pagi hari ini Bapak akan menyampaikan Bapak mendapat laporan dari berbagai pihak, terutama wali kelas dan orang tua dari Nadia. Kebetulan kemarin itu orang tua Nadia menelpon Bapak menyampaikan beberapa hal kepada Bapak tentang Nadia. Jadi maka untuk itu Bapak telah mengumpulkan data tentang Nadia, tentang permasalahan-permasalahan yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Sebelumnya Pak mau tanya, Nadia sudah tahu apa itu konseling? Belum Pak. Belum tahu. Sekarang sudah kelas 8 ya? Iya Pak. Masa nggak tahu dengan konseling? Kira-kira apa itu konseling? Semacam ketika kita ada masalah, kita bisa datang ke guru BK Pak. Oh ya, ketika kita ada masalah kita bisa datang ke RUBK. Ngapain datang? Curhat Pak. Curhat. Iya. Jadi benar apa yang Nadia sampaikan itu. Salah satunya kita bisa datang ke guru BK untuk melakukan curhat. Tapi itu namanya konseling dalam BK ya. Jadi dalam konseling itu Nadia bisa menyampaikan permasalahan dan masalah itu kita cari jalan keluarnya. Jadi perlu Nadia ketahui yang namanya konseling itu, kita datang ke ruang BK ini, setiap siswa yang datang ke ruang BK ini bukan semuanya bermasalah. Jadi bukan hanya khusus bagi siswa yang bermasalah saja datang ke ruang BK ini. Jadi siapa saja bisa datang ke ruang BK ini, baik itu dalam permasalahan mungkin curhat tentang mau sekolah gimana, tentang cita-cita gimana, gimana tentang keadaan diri saya, pokoknya apapun bebas ingin disampaikan ke ruang BK ini. Baik Nadia, sudah paham itu apa itu, ada yang perlu dipertanyakan? Tidak Pak. Baik, Bapak akan menjelaskan karena Nadia belum tahu apa itu konseling ya. Terlebih jelasnya Pak akan menjelaskan apa itu konseling. Konseling itu adalah semacam pemberian bantuan yang dilakukan secara 4 mata oleh konselor, oleh Bapak sini sebagai guru BK adalah konselor, sedangkan Nadia di sini adalah sebagai klien yang akan menerima bantuan. Kemudian dalam konseling ini guru BK dituntut untuk pengembangan diri Nadia agar dapat mengembangkan sikap, dapat menyelesaikan masalah-masalah yang Nadia hadapi dan juga dapat mencegah masalah-masalah yang akan terjadi nantinya. Tahu? Sekarang sudah tahu apa itu konseling?
Sudah Pak. Sudah. Kemudian perlu kita ketahui dalam konseling ini ada beberapa asas yang harus kita ketahui. Yang pertama itunya asas kerahasiaan. Apa itu asas kerahasiaan? Itunya apapun yang kita bahas dalam konseling ini, permasalahan apapun yang sifatnya rahasia, jadi insya Allah sebagai guru BK, sebagai konselor dalam konseling ini akan menjaga rahasia Nadia. Kalau seandainya ada masalah nanti yang sifatnya pribadi yang tidak boleh orang lain tahu, kecuali Nadia sendiri mengizinkan Bapak untuk memberitahu contoh kayak seperti orang tua gitu. Jadi kecuali dengan izin Nadia. Kemudian yang kedua, asas konseling ini adalah asas kesukarelaan. Apa itu asas kesukarelaan? Jadi dalam konseling ini Nadia dituntut untuk sukarela. Nadia datang ke ruang BK ini merasa terpaksa atau tidak? Tidak Pak. Ikhlas ya? Ikhlas. Oke, jadi dituntut sekali keikhlasan, kesukarelaan dari Nadia dalam konseling ini. Kenapa? Agar konseling ini dapat berjalan dengan baik. Kemudian ada asas yang ketiga, itunya asas keterbukaan. Jadi dalam konseling ini Nadia sangat dituntut untuk mau terbuka, menyampaikan unek-unek pikiran, unek-unek yang ada dalam pikiran, apapun itu yang mengganggu pikiran Nadia, yang mencari masalah bagi dirinya dia, boleh disampaikan kepada Bapak seluruhnya dengan cara terbuka tanpa ada ditutup-tutupin, agar konseling ini dapat berjalan dengan baik. Kemudian ada juga namanya asas pengambilan keputusan oleh kalian. Jadi dalam konseling ini perlu Nadia ketahui, setelah kita mendapatkan solusi nanti, jadi ada keputusan yang akan kita ambil. Jadi Nadia dituntut keputusannya berjalannya atau tidaknya konseling ini, keputusannya ada di tangan Nadia. Jadi kita kan sudah dapat solusi dari konseling kita ini, dari masalah Nadia. Jadi kalau Nadia jalankan maka bisa ada hasilnya, tapi kalau tidak dijalankan maka tidak ada hasilnya. Jadi keputusannya ada di tangan Nadia. Kemudian ada juga namanya asas kekinian. Jadi asas kekinian itu adalah masalah yang saat ini terjadi pada diri Nadia, bukan masalah 10 tahun lalu. Jadi masalah saat ini yang terjadi yang mengganggu kehidupan Nadia. Kemudian terakhir ada asas kegiatan. Jadi dalam konseling ini, setelah selesai ini dituntut sekali Nadia untuk melakukan apa dari solusi dari konseling kita ini dalam menyelesaikan permasalahan Nadia. Sampai di sini sudah paham tentang konseling? Sudah paham Pak. Sudah paham. Iya Pak. Sebelum kita lanjutkan kepada tahap selanjutnya, Bapak ingin menyampaikan, sepakat dulu lah kita. Kira-kira berapa lama kita akan konseling? Sampai selesai Pak. Oh, sampai selesai. Kalau 2 jam selesainya gimana? Siap, nggak apa-apa aja. Oh, nggak apa-apa juga. Lama pulang nanti? Nggak apa-apa Pak. Oh, nggak apa-apa. Ya. Baik, Nadia, apa ingin menyampaikan? Seperti tadi yang Pak sampaikan, Pak dapat data, telah mengumpulkan data-data tentang permasalahan Nadia. Salah satu itu alasan Pak memanggil Nadia ke ruang BK ini. Yang pertama itunya, Nadia sudah alfa 4 kali selama kita sekolah ya nak. Kita kan sekolah belajar daring, jadi alfa sudah 4 kali. Kemudian Nadia yang kedua, Bapak dapat laporan dari wali orang tua Nadia. Nadia sempat berkata kasar pada orang tua, tidak menghiraukan perkataan orang tua ketika saat mau menolong, gitu kan. Ketika orang tua mau minta tolong, Nadia berkata kasar atau nadanya tinggi. Nah, itu kata orang tua. Itu yang kedua. Yang ketiga, Nadia sempat memutuskan telepon dari wali kelas pada saat wali kelas menelponnya. Kemudian yang keempat, Nadia berkata kasar kepada teman-teman pada saat berkomunikasi sama teman-teman. Nadia berkata kasar. Kemudian ada pula grup, orang tua melaporkan ternyata dalam HP Nadia ada grup yang namanya Macan Girls. Apa itu Macan Girls? Wanita. Girls itu wanita, Ya. Macan itu apa tuh? Manis.
Manis ya? Manis apa? Manis dan cantik. Oh ya, macan guys, macan. Kan kenapa nggak tiger girls? Jadi dalam grup itu Nadia, kata orang tua sempat dibaca HP Nadia berkata-kata kasar sama teman. Nah, itu permasalahan Nadia yang keempat yang akan kita bahas nantinya. Kemudian yang terakhir adalah Nadia sampai saat sekarang ini belum juga masuk ke dalam akun Geskul. Akun Geskul adalah media wajib bagi kita dalam pelajaran daring. Jadi kalau nggak ada akun Geskul, maka Nadia tidak bisa mengikuti pelajaran daring kita. Baik Nadia, Pak tanya, apakah semua yang Pak sampaikan tadi itu benar Nadia lakukan? Iya Pak, saya salah, saya minta maaf Pak. Kenapa sama Bapak minta maaf? Baik Nadia, jadi ada 5 persoalan yang terjadi pada diri Nadia. Tentu perlu kita cari solusinya. Sebelumnya Pak akan tanya satu persatu ya. Tadi Nadia alfa sudah 4 kali. Sudah berapa kali? 4 kali Pak. Jadi sudah 1 minggu kita belajar alfa sudah 4 kali. Itu luar biasa tuh Mbak. Itu laporan dari kelas Pak Jendri, kata wali kelas, si Nadia sudah alfa 4 kali, tolong saya untuk diproses anaknya. Baik, kata Bapak sebagai wali kelas. Jadi Nadia alfa sudah 4 kali dalam 1 minggu ini. Sekarang Bapak mau tanya, kira-kira apa yang terjadi? Kenapa sudah 4 kali alfa? Padahal kita baru belajar 1 minggu. Ketiduran Pak. Ketiduran. Iya. Emang Nadia ngapain aja keseharian Nadia? Nggak ada ngapa-ngapain Pak. Nggak ada ngapain-ngapain. Nah, Lalu kok bisa ketiduran? Telat bangun ya? iya Pak, dan bangun. Kok bisa telat bangun? Ya, Apa saja yang Nadia lakukan? nggak ada ngapa-ngapain Pak. Cuma lihat medsos, kadang ya main medsos gitu Pak. Telat medsos. Apa tuh contohnya? Medsos itu banyak. Ada Facebook, ada IG ya, ada Twitter, apalagi WA. Nah, dia apa yang dilakukan? Kadang Facebook Pak, sambil chatting sama teman. Jadi Nadia telat bangun, kita jam berapa tidurnya tuh? Kadang tidak tahu Pak, kadang ada jam 12, ada jam 1, ada jam 2 Pak. Astagfirullah, jam 2 Iya Pak. tidurnya. Wajar lah telat bangun. Jam 2 kita tidur, bangunnya jam berapa? Jam 8, jam 9, jam 10? Jam 8 Pak, dan jam 9. Oh, luar biasa Nadia. Wajar lah kita telat bangun, karena dalam kesehatan itu, dalam ilmu kesehatan, kita tidur dituntut minimal 8 jam. Jadi kalau jatah tidur kita tunda, maka imbasnya nanti pagi kita telat bangun. Makanya wajar telat bangunnya, sehingga dengan telat bangun ini Nadia tidak bisa mengikuti pelajaran selama 1 minggu ini, sehingga jumlah alfanya sebanyak 4 kali ya. Baik Nadia, itu jadi Pak sudah tahu sekarang alasannya kenapa Nadia tidak masuk selama 4 kali dalam 1 minggu ini. Jadi ketiduran ya, alasan ketidurannya karena bermain HP ya, bermain medsos sampai larut malam, sampai jam 2. Itu luar biasa tuh Nadia. Jadi nanti kita cari solusinya. Kita selanjutnya kita masuk pada masalah yang kedua, itunya Pak mau tanya. Tadi orang tua menyampaikan kepada Bapak kemarin ya, masalah yang kedua ya, Nadia pada saat orang tua minta tolong, Nadia menjawab perkataan orang tua itu dengan nada yang tinggi, dengan nada yang mungkin ya kasar lah menurut orang tua. Jadi menurut orang tua itu dianggap bermasalah, orang tua tidak mau melihat Nadia seperti itu. Sekarang Pak mau tanya, kira-kira apa yang terjadi? Kok bisa hal itu terjadi? Itu terjadi ya? Iya Pak, kadang
kadang ada pak, kadang lagi suntuk dan malas pak, mama maksain untuk bawa dia tolong. Ya sempat juga ada terjadi yang katanya ada yang tinggi pak. Lagi suntuk, lagi malas, Iya pak. dan mama maksa. Kita lagi suntuk nih, lalu maksa, tolong mama. Apa yang saya minta tolong mama itu? Kadang minta tolong dibeliin nasi apalah banyak gitu lah pak, minta tolong nyewa apa-apa gitu. Itu ya beli minyak goreng ya. Kadang lagi malas gitu pak, Oh, gitu. iya. Iya gitu untuk. Kira-kira apa memang tinggi nada suara, sempat tinggi gitu? Iya sempat pak. Kira-kira menurut Nadia salah nggak perbuatan seperti itu? Saya pak. Jadi Nadia mengakui bahwa sikap Nadia dengan nada yang tinggi menjawab perkataan orang tua ketika orang tua minta tolong, jadi Nadia mengakui itu salah ya. Iya pak, saya sadar itu salah. Saya akan berjanji tidak akan mengulangi lagi pak. Tapi sebelumnya Nadia mengakui salah, kenapa dia lakukan? Kenapa dia lakukan? Mengakui salah, kan? Kenapa alasan dilakukan? Iya waktu ya maaf pak, saya salah pak, saya tidak akan mengulangi lagi ya pak. Iya, minta maaf sama orang tua nanti. Ya baik, nanti kita jadi yang jawabannya. Jadi ada dua masalah penyebab Nadia bernada tinggi menjawab perkataan orang tua karena Nadia lagi suntuk tadi ya, lagi suntuk atau lagi malas dan orang tua maksa. Nah, itu masalah yang kedua. Baik, kita masuk ke masalah yang ketiga. Nadia memutuskan telepon dari wali kelas. Jadi ketika wali kelas nelpon, Assalamualaikum Nadia, ternyata mati aja kata wali kelas, itu penjelasan beliau kepada bapak. Benar itu terjadi? Kalau soal itu saya nggak tahu pak, soalnya kemarin tuh ada yang telepon nomor iseng, ya saya reject aja pak gitu pak. Tapi nggak sadar itu wali kelas nelpon? Enggak pak. Ya, kok bisa terjadi? Iya soalnya HP saya rusak pak, jadi diperbaiki, jadi nomor HP semuanya hilang pak. Jadi nggak tahu wali kelas yang nelpon? Iya pak. Tapi kok bisa wali kelas dapat nomor Nadia, nomor HP Nadia? Mungkin dari teman pak. Jadi teman udah tahu. Udah pak. Jadi alasan kenapa Nadia memutuskan telepon dari orang tua karena Nadia nggak tahu itu adalah wali kelas. Tidak pak. Karena nomor HP hilang semuanya karena dia rusak ya. Iya pak. Baik, berarti Pak sudah tahu masalah yang ketiga. Kemudian masalah yang keempat, Nadia berkata-kata kasar saat berbicara sama teman sehingga guru-guru sempat menegur. Kemudian kata orang tua di HP Nadia ada grup ya. Dalam grup itu kata orang tua Nadia sempat berkata kasar pula sama teman-teman. Benar gak itu? Iya pak. Coba jelaskan Bapak, seperti apa kok bisa berkata kasar saat berbicara sama teman itu sehingga guru menegur, "Ayo Nadia, kok bisa, apa yang kamu katakan ya?" Kok bisa seperti itu? Karena saya dibilang Oon pak, apa itu? Oon? Iya pak. Jadi Nadia Oon ya? Enggak pak. Enggak. Tahu apa itu Oon? Yang saya nggak, iya tahu loh pak, saya nggak suka dipanggil Oon pak. Iya, siapa yang mau suka dipanggil Oon? Itu dalam grup atau pada saat komunikasi biasanya di luar? Dalam grup pak. Dalam grup. Iya. Ketika ditegur oleh guru saat di luar mau bicara-bicara sama teman, apa penyebabnya? Kok bisa berkata kasar sama teman? Iya, waktu itu pena saya diambil pak. Pena saya kan cuma satu pak. Kok diambil? Tahu pak, itu maka saya apa sama teman saya pak. Makanya saya marah ya, Iya. lalu berkata kasar. Oh, jadi itu alasan dia berkata kasar. Karena diambil. Kenapa diambil? Maka sempat saja berkata kasar ya, lalu ditegur oleh guru. Kemudian dalam WA berkata kasar pula karena dibilang Oon ya. Iya pak. Itulah, berarti Pak sudah tahu alasannya. Baik, kita masuk permasalahan yang kelima Pak tanya. Nadia sampai saat sekarang ini belum masuk akun Facebook. Kira-kira apa penyebabnya? Gini pak, HP apa? Udah saya coba untuk masuk akun Discord tapi tidak bisa pak. Kok bisa? Waktu itu HP saya apa ya rusak pak. Jadi nggak tahu, nggak
bisa gitu Pak. Akun yang mana yang dipakai? Aku lama Pak. Akun lama wajar lah nggak masuk. Kita sudah memakai akun baru kan Nadia sudah kelas 8. Kemarin kelas 7, beda pula akunnya dengan kelas 8, wajarnya tidak nyambung. Tapi tahu kan cara masuknya? Belum tahu Pak. Cara masuk kan sama dengan waktu yang kemarin itu. Pada saat itu sama cara masuknya, cuma akunnya berbeda. Oh, iya, Jadi alasan Nadia tidak masuk G-School karena masih menggunakan akun lama ya. Iya Pak. Jadi wajar tidak masuk. Baik Nadia, jadi untuk sementara kita simpulkan ada 5 penyebab atau masalah yang terjadi pada diri Nadia. Yang pertama itunya alfa sudah 4 kali, dan itu penyebabnya ketiduran ya, ketiduran karena tidak bisa tidur, telat bangun, maksudnya telat bangun karena pada malam harinya nggak bisa tidur karena main FB atau medsos bersama teman-teman, sehingga jatah tidurnya tertunda, wajar telat bangun. Yang kedua, menghiraukan perkataan orang tua, bahkan sempat menjawab dengan perkataan nada yang tinggi. Yang ketiga itunya memutuskan telepon dari wali kelas, dengan alasan tidak tahu siapa yang nelpon. Kemudian yang keempat, sempat berkata kasar kepada teman karena dia mengambil pena ya, kemudian dibilang on sama teman dalam grupnya. Yang kelima, tidak masuk akun G-School karena tidak tahu akun yang baru ya. Jadi baik Nadia, itu 5 masalah Nadia yang perlu kita cari jalan keluarnya. Iya Pak. Tentu kita cari jalan keluarnya nak, Iya Pak. ya kan? Jadi 5 permasalahan ini perlu kita cari jalan keluarnya, karena kalau tidak dicari jalan keluarnya, imbasnya kepada diri Nadia. Mau berlarut terus dalam masalah? Tidak Pak. Baik, jadi sebelumnya Pak sampaikan keputusan ini, masalah ini kita cari alternatifnya, kita cari bersama-sama, nanti keputusannya tangan Nadia. Yang pertama itunya alfa sudah 4 kali dalam 1 minggu ini kita sekolah. Penyebabnya Nadia ketiduran karena pada malam harinya nggak bisa tidur, bermain FB saja, bermain IG saja ya, medsos ya, kemudian chatting sama kawan. Kira-kira solusinya gimana? Apa jalan apa yang kita lakukan, yang akan Nadia lakukan untuk keluar dari masalah itu? Saya akan datang menemui admin G-School ke sekolah Pak. Udah alfa 4 kali, apa solusinya? Saya akan menemui malas Pak dan menceritakan kejadian di sekolah Pak. Woi walas. Iya Pak. Kenapa? Jadi kan alfa kalau ditemui walas. Jadi solusinya apakah Nadia akan alfa terus atau gimana? Tidak Pak. Penyebabnya kan ketiduran. Itu solusinya kita cari gimana solusinya? Apakah tidur terus? Tidak Pak. Saya akan Apakah tidur terus malam-malam jam 2? Apakah seperti itu terus? Tidak Pak. Itu jalan itu yang kata solusi itu yang kita cari kan? Iya Pak. Tidak Pak. Kira-kira apa solusinya? Apa yang harus Nadia lakukan? Saya akan merubah pola hidup saya Pak. Dengan awalnya saya telat bangun, sekarang lagi tidak Pak. Gimana supaya tidak terus bangun lagi? Ya cepat tidur Pak. Cepat tidur, Iya. ya bagus. Itu solusi supaya tidak telat bangun, ya cepat tidur, itu solusinya. Iya Pak. Pak kasih bersih supaya Nadia itu tidak kan nih, Nadia kan seharian tidak tahu ngapa-ngapain pada malam hari, suntuk sehingga bermain HP, medsos, ngechatting sama kawan sehingga tidurnya malam nggak tahu ngapa-ngapain. Menurut Bapak kayak masalahnya itu Nadia nggak bisa membagi waktu menurut Bapak. Supaya kita bisa bagi waktu, Pak ada solusi. Mungkin keseharian Nadia itu dibagi waktunya, mulai dari bangun tidur Nadia, contohnya bangun tidur kalau dapat jam 6 lah ya,
jam 5 pagi lah ya, karena jam 5 pagi kan sholat subuh. Sholat subuh tadi ya. Ada Pak. Jadi mulai dari bangun tidur, setiap contohnya bangun jam 5, kita cari solusinya jam 5 ini apa kegiatan kita. Yang bangun tidur, habis bangun tidur sholat subuh, terus sholat subuh baca Al-Quran sedikit gitu kan. Jadi tahu kegiatan kita mau dilakukan mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Saya jam 5 sampai jam 6 saya sholat subuh, baca Al-Quran. Nah, jam 6 sampai jam 7 saya mandi atau saya pergi sekolah. Nah, menurut Bapak itu mungkin bisa sebagai solusi untuk Nadia supaya bisa membagi waktu. Inti kan Nadia kan tidak tahu apa yang harus dilakukan kan kesehariannya, nggak tahu ngapain kelas untuk ya bisa sebagai solusi mungkin kayak itu ya. Iya Pak. Bisa dicoba nanti ya. Bisa Pak. Kemudian di solusi yang kita pilih itu karena Nadia akan berjanji akan tidak akan mengulangi lagi ya. Iya Pak. Kemudian yang kedua supaya pola hidupnya tidak teratur, bikin jadwal kegiatan sehariannya mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Kemudian yang kedua, masalah Nadia yang kedua, ketika orang tua minta tolong sempat dengan nada yang tinggi, kemudian orang tua menurut Nadia merasa memaksa ketika minta tolong. Kira-kira solusinya gimana, apa yang harus Nadia lakukan? Saya mulai sekarang saya akan berubahnya Pak, cara menghormati orang tua dan berkata dengan lemah lembut kepada orang tua Pak. Iya, memang itu solusinya bagus. Iya Pak. Jadi Nadia perlu Pak sampaikan, orang tua itu adalah mama kita yang melahirkan kita. Jadi tidak pantas kalau kita menjawab perkataan orang tua dengan nada yang tinggi. Apalagi orang tua minta tolong, ya wajib kita patuhi. Wajib kita patuhi apapun yang diminta oleh orang tua. Kira-kira harusnya gimana kalau kita orang tua itu minta tolong kepada kita? Dijalankan Pak, atau dipatuhi. Jalan toh, Pak kasih contoh ya, supaya Nadia paham maksudnya Pak. Nadia, tolong Pak lah belikan nasi goreng ke kantin. Apa jawaban Nadia gitu? Baik Pak. Baik, akan senang Pak dengar itu. Jadi ketika orang tua minta tolong, Nadia tolong mama lah, belikan mama minyak goreng ke kedai. Jawabnya apa gimana kira-kira? Baik. Iya mama, baik mama, tunggu sebentar. Kan enak didengar itu ya. Iya Pak. Dia tahu jalan keluarnya. Yang masalah yang kedua, jadi ketika orang tua minta tolong kepada kita, ya kita jawab dengan kata-kata yang baik, kata-kata yang lemah lembut supaya orang tua kita merasa tidak tersinggung. Orang tua sibuk, ditambah pula dengan sikap Nadia yang tidak disukai, sikapnya berbicara dengan nada tinggi, wajarlah orang tua marah itu kan. Maka tak tolong sama Pak, tolong sampaikan kepada Nadia Pak Jendi kata orang tua. Jadi tahu solusinya. Jadi opsi yang pertama berkata dengan lemah lembut. Opsi yang kedua berjanji akan tidak akan mengulangi lagi ya, minta maaf sama orang tua ya. Iya Pak. Nama itu solusinya. Kemudian masalah yang ketiga, kita cari solusinya. Masalah yang ketiga tadi Nadia memutuskan telepon wali kelas karena Nadia tidak tahu yang telepon itu adalah wali kelas. Kira-kira apa solusinya? Solusinya saya akan menemui walas Pak dan menceritakan kejadian yang sebenarnya Pak. Ya, bagus. Memang itu solusinya. Temui walas, ceritakan kejadian apa yang sebenarnya terjadi. Iya Pak. Gimana sih kira-kira menceritakan itu? Coba seperti apa kira-kira? Menceritakan HP-nya rusak gitu Pak. HP rusak Bu, HP Iya. saya rusak kemarin Bu, aku hilang. Saya nggak tahu saya yang nelfon itu adalah ibu Bu. Ya dengan kata yang lembut ya supaya wali kelas itu senang mendengarnya. Nah, jadi solusinya temui wali kelas dan menceritakan kejadian yang sebenarnya. Itu masalah yang ketiga. Ya, kemudian masalah yang keempat. Masalah yang keempat, Nadia berkata-kata kasar pada saat teman mengambil pulpen atau pena Nadia ya.
Kemudian dalam grup berkata kasar pula saat dibilang on. Kira-kira solusi yang bagusnya gimana? Bagaimana cara menyikapi teman yang seperti itu supaya tidak jadi masalah bagi kita? Jadi ini menjadi masalah karena kenapa? Sampai guru menegur tuh kan, itu kata guru, ya, ini karakter Nadia ini seperti ini, jadi karakter tidak bagus ya, suka berkata kasar, kan tidak bagus buat Nadia itu, jelek pandangan orang kepada kita. Nadia itu nggak bisa berkata baik saat berbicara, jadi kan itu kan buruk kan bagi kita. Nah, kira-kira solusinya gimana? Solusinya Sama teman gimana harusnya berbicara? sekarang saya akan mulai belajar untuk berkata baik-baik lagi Pak sama teman, yang tidak kasar Pak. Kalau saat minta tolong pinjam pena Nadia gimana harusnya? Pinjamin Pak. Nadia pinjam, memang itu bagus. Jadi teman ini pena, silakan, pena saya banyak ya. Baik Pak. Kalau dia maksa bilang waktu baik-baiklah minjamnya, yang bilang gitu supaya dia tidak tersinggung pula gitu kan. Baik Pak. Kemudian di dalam grup kok bisa dibilang open, apa penyebab itu? Nggak tahu juga Pak. Iya. Kira-kira ya wajar lah dibilang on, kita marah gitu kan. Tapi kenapa harus kan enteng aja ya, kamu on juga ya kan, kan bisa aja gitu. Iya Pak. Nggak harus berkata kasar. Jadi orang tua nyampe apa dia sampai dia itu berkata kasar, bilang nama-nama hewan katanya, benar gitu. Iya, maaf Pak, iya Pak, saya salah. Kenapa harus begitu, kan bisa dijawab dengan kata-kata yang bagus. Baik Pak. Nah jadi Nadia, kita sebagai orang Minang ya, orang Padang, orang Sumba, kenal dengan kata yang empat. Tahu kata yang empat? Pertama kata mendatar. Mendatar itu kepada sesama besar kita kan. Kedua kata mendaki. Mendaki itu kepada orang yang lebih besar dari kita. Kemudian kata melereng kepada ibaratkan bahasa isyarat kan, kepada orang. Jadi kalau minta tolong dengan isyarat lagi itu kan. Kemudian yang keempat itunya kata menurun. Kata menurun itu kepada siapa? Kepada yang lebih kecil dari kita. Lebih kecil. Oke. Yang empat ini menurut Bapak bagus untuk dijadikan prinsip hidup Nadia dalam hidup supaya tidak berkata-kata kasar lagi sama orang tua. Kata-kata itu bagaimana harusnya lemah lembut ya, harus dengan penuh penghormatan. Itu kata mendaki yang diajari oleh kata kita. Kemudian yang kata sesama teman gimana saling menghargai dengan bahasa yang bagus. Kemudian kata yang ketiga menurun, pada anak kecil gimana harus berbicara dengan kata kasih sayang, dengan penuh kasih sayang. Contohnya adik ini nggak boleh dilakukan dengan kata kasih sayang ya. Nah, jadi menurut Bapak itu bisa dipakai sebagai prinsip hidup Nadia. Kemudian ya baik, kita masuk kepada yang kelima, itunya Nadia sampai saat sekarang ini nggak masuk juga dalam akun School karena penyebabnya masih pakai akun lama. Apa solusinya? Datang ke sekolah Pak dan nanya admin ke sekolah Pak. Ya, datang ke sekolah memang itu solusinya. Kalau nggak datang menemui admin, maka Nadia tidak akan bisa masuk kepada akun School. Baik Pak. Jadi kita sudah tahu solusinya ya. Sudah Pak. Ada 5 solusinya, Pak ulangi lagi. Coba pertama kalau alfa 4 kali, sudah 4 kali, apa solusinya tadi? Tidak akan mengulangi lagi ya. Tidak akan mengulangi lagi. Iya Pak. Kemudian merubah pola hidup ya. Iya Pak. Kemudian masalah yang kedua, berkata kasar pada orang tua saat minta tolong. Apa solusi tadi? Akan berkata lemah lembut ya. Tidak akan mengulang lagi dan minta maaf pada orang tua ya. Baik Pak. Yang ketiga, sempat memutus telepon orang tua karena guru wali kelas karena tidak tahu yang apa itu adalah wali kelas. Solusinya apa tadi? Menemui wali kelas ya, dan menceritakan kejadian sebenarnya. Yang keempat, ketika bicara sama teman-teman meminjam karena kita langsung dia minjam dengan maksa, lalu kita harus gimana ya, dipinjaman aja ya. Kemudian yang ada teman mengatakan on ya,
ditanggapi aja dengan baik ya. Kemudian yang kelima, admin school. Apa solusi tadi menemui admin. Jadi itu kesimpulan kita sudah tahu jalan keluarnya ya. Baik Nadia, sebelum kita akhiri konseling kita, kira-kira apa? Kita kan sudah menemukan jalan keluar nih. Bagaimana perasaan selesai? Senang Pak, itu udah tahu kan apa yang harus dilakukan gitu, Pak. Sudah apa yang dilakukan ya? Iya Pak. Baik Nadia, jadi Nadia sudah tahu apa yang akan dilakukan. Iya Pak. Sekali lagi menyampaikan keputusan ini dari konseling ini seperti Pak sahabat tadi ada asas kegiatan namanya, jadi harus dilaksanakan jalan keluar dari 5 masalah tadi. Jadi kalau Nadia tidak melakukan, maka percuma saja konseling kita ini. Coba Pak tanya sekali lagi, kira-kira apa rencana setelah selesai konseling ini? Ya, akan merubah perilaku yang tidak baik tuh Pak. Akan merubah, Iya, akan Pak. melaksanakan semua jalan keluar tadi ya. Iya Pak. Jadi harus direncanakan mulai selesai konseling ini saya akan menyelesaikan semuanya supaya terbebas kita dari masalah ya. Baik Pak. Baik Nadia, sebelum kita akhiri konseling kita, terakhir Pak menyampaikan jadikanlah pepatah yang Pak sampaikan tadi ya prinsip hidup Nadia. Jadi ketika berbicara sama orang tua harusnya kata penutup kata penghormatan, menghormati gitu kan, kepada sama teman saling menghargai, kata-kata yang sopan supaya teman kita tidak tersinggung, kepada yang lebih kecil kita kasihi dengan kata sayang ya, sayang ya, tidak boleh seperti ini ya, jadikan prinsip dalam hidup ya. Baik Nadia, mungkin itu konseling kita dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan setelah konseling ini kalau seandainya dalam pelaksanaan nanti Nadia ada mendapat keluhan atau ada masalah, boleh nanti Nadia menyampaikan kepada Bapak, Pak saya bermasalah di sini Pak, gimana harus bagaimana Pak, jadi bisa Nadia sampaikan kembali dan bisa melakukan konseling kembali untuk yang konseling berikutnya. Baik Pak. Iya, baik. Udah lega ya? Udah senang ya? Udah Pak. Yang tadinya kacau pikiran sudah lega ya? Ya baik Nadia, kita akhiri dengan baca alhamdulillah ya. Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah ya Baik, Bud. sebelumnya saya terima kasih ya Pak udah Iya, solusinya. iya. Jadi silahkan dikerjakan solusi kita ini, solusi yang kita dapatkan tadi supaya masalah kita selesai ya. Baik Pak. Ya baik, terima kasih Nadia sudah menyita waktunya ya. Gak apa-apa Pak. Ya baik. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Pak. Boleh silakan. Hati ya pulangnya ya. Ya Pak.